Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, kita alhamdulillah Allah berikan nikmat yang banyak karena Allah Maha Pemberi rezeki. Allah berikan kita ini kasih sayang karena Allah Maha Penyayang. Terkadang timbul pertanyaan, tak kala kita ini ditimpa masalah atau ditimpa musibah, apakah Allah itu betul-betul sayang nggak sama kita? Kalau Allah itu sayang, kenapa Allah timpakan kita masalah-masalah, Allah timpakan kita ini musibah? Maka kembali lagi kita yakinkan bahwa Allah itu Maha Penyayang. Apa buktinya? Yang pertama, kita ini hidup dunia. Bagaimana kita hidup? Apa dan bagaimana? Maka Allah turunkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu arah pedoman kita untuk hidup. Maka Al-Quran menyampaikan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi petunjuk. Namun janganlah Ustaz, untuk memahami Al-Quran karena dia bahasa Arab, kamu hana mafhum. Allah kirimkan lagi Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran. Maka orang yang paling paham, yang paling mengerti tentang Al-Quran, Rasulullah. Namun kain penceramah menyampaikan, bukankah Rasulullah itu dia al-ummi, orang yang buta huruf. Orang yang buta huruf nggak bisa membaca, bukan berarti bahwa orang itu bodoh. Kenapa Rasulullah Allah berikan dia al-ummi, buta huruf? Maknanya, hikmahnya adalah Rasul nggak merubah ayat-ayat Allah. Karena Rasul buta tulis dan baca. Namun orang yang paling mengerti, yang paling paham Al-Quran, Rasulullah. Maka Rasul menjelaskan kepada kita ini bagaimana cara hidup, cara kita beribadah, cara kita bermuamalah. Dan sampai Rasul ceritakan bagaimana nanti kita tak kala meninggal dunia. Bagaimana orang meninggal dunia? Yang pasti bahwa semua yang hidup pasti meninggal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, al-insanu mata ala ma'asyabi. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Orang yang biasa dari pagi sampai ke pagi ngelemo, ingat, nanti dia matinya karena lembu itu. Orang yang suka balap-balap dari pagi ke pagi, balap-balap ke kerjanya, maka matinya karena balap-balap itu. Orang yang pawang ular dari pagi sepucuk urang malam maulu, matinya dia dipatok ular. Maka orang-orang juga yang berjudi dari pagi sampai pagi dia berjudi, matinya karena judi itu. Namun juga banyak kita lihat orang tak kalah sujud dia meninggal. Kondisi yang paling terbaik, hamba sangat dekat dengan Tuhannya kapan? Dalam posisi sujud. Ada orang pas sujud dia meninggal. Ada orang pas baca Quran dia meninggal. Artinya bahwa orang ini setiap harinya nyambut baca Quran. Ada orang setiap subuh dia ke masjid, meninggalnya ditabrak mobil tak kalah pergi ke masjid. Koleganya begitu kerjanya tiap hari, tiap subuh ke masjid. Abi umur pemoto tengok jauh masjid. Ada orang yang meninggalnya pas lagi berdoa. Itu makna bahwa memang orang ini hari-harinya diisi dengan doa. Maka kata Rasulullah, al-insanu mata ala ma'asyabi. Betul, kapan kita meninggal itu rahasia Allah. Namun Nabi sudah menjelaskan sedikit, memberikan indikatornya ini. Kita akan meninggal seperti apa kebiasaan kita. Ada orang yang dari bungo ke bungo, semubut atau bebut? Abi umum semubutnya. Tak kalau dia ucapkan la ilaha illallah, abi umum ingat. Dengar pengajian, dengar ceramah. Maka pilihlah
cara mati yang terbaik. Bagaimana caranya? Membiasakan yang baik-baik tadi. Perbanyaklah sujud dan berdoalah semoga Allah kita meninggal dalam keadaan sujud. Perbanyaklah ini mengaji baca Quran. Kita berdoa semoga dicabut nyawa kita ini sambil melantunkan bacaan kalamullah. Perbanyaklah berzikir. Semoga kita ini meninggal dalam keadaan berzikir. Kaum muslimin sidang jamaah yang Tuhan hormati, setelah Allah turunkan Rasulullah sebagai menjelaskan bagaimana agama ini, Allah juga ciptakan bagi kita ini alam. Wa huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Semua yang Allah ciptakan di bumi ini untuk kita. Ada yang untuk kita nikmati, kita makan. Ada yang untuk kita nikmati, kita lihat keindahannya. Ada untuk pelajaran. Maka semua yang Allah ciptakan ini, itu dia iktibar. Untuk kita bisa kita nikmati dan bisa kita ambil pelajarannya. Dan yang terakhir, lihat Allah Maha Pengampun. Bagaimanapun dosa kita, fa innahu yaghfiru dzunub jami'an. Dalam Al-Quran itu Allah berikan, qul ya ibadi, wahai Muhammad, sampaikan ke hamba-hamba lu, kata Allah. Hamba lu gimana? Alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hamba lu yang melampaui batas. Jangan pernah mereka itu putus asa, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Bahkan innallaha yaghfiru dzunub jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka ketika orang sholat dari subuh sampai ke isya, itu dia pengampunan dosa setiap hari. Setiap hari yang mau sholat, dosanya Allah ampuni. Yang datang sholat Jumat, al-jum'ah bainal jum'ah kafarah, kata Nabi. Antara Jumat dengan Jumat pengampunan dosa. Artinya dosa yang sifatnya dia mingguan, itu Allah ampuni. Yang tadi sholat harian, yang Jumat itu pengampunan dosa mingguan. Nah, yang sifatnya bulanan, karena kita ini orang-orang pendosa, maka yang sifatnya bulanan, Allah turunkanlah Ramadan 1 bulan penuh untuk menghapuskan ini dosa bulanan. Namun yang dosa tahunan, Allah hapuskan dengan perintah ibadah haji dan umrah. Maka orang-orang yang haji, laisa lahu illa, bagi orang yang haji yang mabrur tadi, maka orang itu seperti kembali dilahirkan. Dan yang setiap saat yang kita amalkan untuk mengampuni dosa adalah perbanyaklah istighfar. Yang singkatnya astagfirullahalazim, yang sedangnya astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang panjangnya saya istighfar Allahumma anta rabbi, sampai habis. Ini panjang. Inilah istighfar yang terbaik. Maka inilah pengampun dosa yang Allah berikan, karena Allah Maha Pengampun. Tinggal kita mau atau tidak menempuh jalan ini. Kaum muslimin jamaah yang Tuhan hormati, pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang syarat-syarat sah salat. Kita selesai ini taharah, dan selesai juga dalam kajian kita ini ya masuknya waktu, dan terakhir kemarin adalah syarat sah salat juga itu menutup aurat. Malam ini kita sambung bagaimana cara kita ini menutup aurat. Apanya yang ditutup? Maka kulit yang nampak itu, kulit yang terlihat itu dalam bahasa kita dia al-bashar. Ini basyarah. Maka inilah yang ditutup antara tadi pusar sampai ke lutut. Dengan apa itu tutup? Nah, boleh dia bisaubin atau bikumasin sakin, kain yang tebal. Boleh juga dengan bijildin, dengan kulit. Boleh juga dengan warokin, dengan daun. Mungkin masa jahiliyah warokon hana ijanya dengan daun.
sempat nanti di sebuah tempat nggak ada apa-apa, terdampar, nah ada daun pisang, pakai daun pisang untuk menutup auratnya. Berarti kalau begitu boleh dengan kain, boleh dengan kulit, boleh dengan daun, monyohana sapu. Karena luhok bak belangnya, letuk noyu dengan luhok. Sehingga bagian kasar kulit ini tertutup dia. Begitu Allah perintahkan kita menutup aurat, Allah berikan alat-alatnya. Nggak ada ini, ada ini, nggak ada ini, ada ini. Nah terakhirnya anak aja. Kata Allah, pakai lumpur itu suci. Kenapa? Kullu ardin masjidun, kata Nabi. Setiap tanah itu dia masjid. Maka ketika ada najis yang besar, dibersihkanlah yang menggunakan dia tanah. Tanda bahwa tanah itu suci. Maka ini, dan terus kalau kita hari ini menggunakan pakaian, ini perlu kita perhatikan juga, pakaian yang bagaimana yang diperintahkan kita untuk aurat. Yang pertama, apakah mesti mengejar kurung atau dengan sembahyang, atau baju gamis, atau dengan pakaian-pakaian khusus? Tengok dalam kitab ini dikatakan yajri alaihi al-urfu wal adah bainal muslimin. Pakaian yang dipakai adalah itu sesuai dengan kebiasaan uruf yang berlaku di sebuah tempat itu. Maka pakaian yang terbaik adalah pakaian yang sesuai dengan tempat itu. Kalau misalnya dapat nyonya nak ijakrung, pakai ijakrung, itu yang terbaik. Terus duna tasyabuh bil kufar. Nabi melarang pakaian yang kita pakai itu tidak mirip-mirip dengan pakaian orang-orang kafir. Ini batasannya, silakan pakai pakaian untuk auratnya untuk sholat. Batasan akhirnya adalah jangan pakaian itu menyerupai al-kufar, orang-orang kafir. Dengan model gitu, ija lujin, bolong ini. Ini model genrosis. Genros, apa barat memang. Kalau begitu, atasyabuh begini nggak boleh. Nah, selama pakaian itu nggak menyerupai orang kafir atau pakaian orang kafir, maka boleh kita gunakan untuk sholat. Yang beda wadawi itu, yang mulia mengejakrung, mengejalu hanasa, misal. Atau yang kelompok jalu, mengejakrung apa nih? Ketika yang sujudnya nak angin, kayak pengangin, kadi aurat. Jadi orang mengejalu loh. Artinya kamu lo gara-gara ijanya. Maka tepat tadi sama selama dia menutup aurat, namun batasannya at-tasyabuh bil kufar. Terus ini diantara pakaian yang Nabi jelaskan dan dimakruhkan dalam kita ini sholat. Yang pertama adalah as-somah. Gimana somahnya? Pakaian dia nggak punya ujungnya ini, menyebaje, jadi tatu jarum labajenya. Nah, tangannya nggak keluar dari kain itu. Lagi kain kapan? Misalnya orang kan jarum itu gitu, yang dia baju ataupun kain, tangannya nggak keluar dari ijanya. Yang kedua, yang dimakruhkan juga itu mulsam. Apa mulsam? Ayyugatiya fahu biyadihi au bighairihi. Menutup mulutnya ketika dia sholat tanpa ada alasan. Nah, orang ini menutup mulutnya, termasuk perempuan yang pakai niqab. Norinong pakai cadar. Dalam bahasa Arab dia niqab namanya. Nah, perempuan yang pakai niqab itu ketika dia sholat, dia buka niqabnya. Di antara fungsinya adalah ketika orang sujud, maka hidungnya menyentuh tempat sujud. Maka tamamus sujud, hidung ini menyentuh tempat sujud. Nah, ketika orang pakai niqab, ketika orang menutup mulutnya dan hidungnya, maka itu nggak menyentuh tempat sujud, terhalang dengan kain itu. Maka tanpa ada ilah, tanpa ada alasan, orang ini menutup mulutnya. Dalam bahasa kita disebut dia mulsim, orangnya musim atau dia mulsam. Bahkan Nabi melarang, ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an,
diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, bunyi hadisnya, annan nabiyya naha ayyatiya rajulu fahu fi shalah. Sesungguhnya Nabi melarang seseorang menutup mulutnya ketika dia salat. Kalau begitu, buka niqabnya bagi istrinya, mungkin pakai niqab, dan juga kita laki-laki itu tidak pakai menutup mulut atau masker mungkin hari ini. Selanjutnya, Nabi juga melarang, malahan ini bukan makruh namun diharamkan, apa dia? Saubin harir, pakaian sutra. Yang pertama, laki-laki dua hal pakaian nggak boleh kita pakai. Pakaian dari emas itu nggak boleh, pakaian dari harir, sutra itu nggak boleh. Bunyi hadis menjelaskan bahwa kalau Rasulullah fi hadisi, inna hazaini haramun ala zukuri ummati. Dua pakaian ini, kata Nabi, emas dan sutra tadi, haram bagi laki-laki umatku, kata Nabi, wahillun li inatiha, namun halal bagi perempuan. Maka yang pakai emas itu, Pak Munadi, perempuan. Mengenai nauragam, pakai anting-anting emas, kalungnya emas, gelangnya emas, berarti itu bukan laki-laki, perempuan. Yang boleh pakai itu perempuan. Dan laki-laki nggak dibolehkan dua pakaian ini, pakaian emas dan dia pakaian sutra, termasuk dalam sholat. Walaupun sebagian ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan larangan ini nggak berlaku dalam sholat, namun hukumnya makruh. Lebih tepat kita hindari. Nggak pakai emas dan juga nggak pakai sutra. Selanjutnya, pakaian yang juga dimakruhkan ini dalam salat, yukrahu salatu fi saubil ladzi alaihi suwar. Dimakruhkan pakaian dalam salat yang pakaian itu bergambar-gambar. Jadi pun gambar pemain bola misalnya. Sempat ini orang di saf pertama, yang saf kedua asyik aja nengok dia gambar ini. Gambar di punggung yang di saf pertama. Nanti ini ada hukumnya, kita ini gambar ada yang haram nanti, ada yang mubah nanti. Ini akan kita jelaskan nanti mana hukumnya gambar-gambar yang dilarang dan haram hukumnya dan seterusnya. Namun yang pertama dalam sholat ini, kita ini nggak boleh memakai pakaian yang dia ada gambar. Bahkan ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana li saubun fihi surah. Aisyah bercerita, saya punya pakaian, kata Aisyah, dan pakaian itu ada gambar-gambarnya. Wa kuntu absutuhu, pas saya bentang, kata Aisyah, fa kana Rasulullah yusalli ilaihi, dan tak Rasul mau salat, faqala li, lantas Rasul bersabda ke Aisyah, akhiri anni, tolong singkirkan ini Aisyah. Rasul perintahkan sedang Aisyah menyingkirkan pakaian yang dia ada gambarnya. Maka kalau begitu dalam pakaian nanti salat, nah gambar-gambar hindari. Oh mungkin ada baju kaos ada gambarnya, hindari. Termasuk nah baju bola, mungkin kita baju poli, mungkin Pak Munadi, nomor-nomor kan, nomor 10, nomor 12 dan seterusnya. Dilaminan nomor 10. Nah, mungkin siapa namanya? Ronaldo misalnya. Nomor 11 namanya Messi misalnya dan seterusnya. Ini ingat, hindari ini. Termasuk dia tulisan dan angka-angka itu. Nah selanjutnya, ini dalam kondisi darurat. Nah, fa idza lam yajid al-musalli ma yastura bihi al-aura. Kalau orang mau salat nggak dapat dia bahan-bahan atau pakaian menutup auratnya. Wa wajada tainan. Namun ada tadi tanah, lumpur. Dia boleh pakai lumpur itu menutupi auratnya. Kalau juga nggak ada, namun naik ijab, bacet ijazahnya, apa pilihannya? Terdampar sebuah pulau, naik ijab, bacet mendong. Kalau diukur ke sini sampai, maka pilihannya tutuplah kemaluannya dan duburnya. Bahkan yang dua itu dia aurat besar. Memang hanya ijazah sama sekali itu, bacetnya ijazah cuman. Tarik iup, tarik waktu di iup, tarik iup di waktu.
Nah, tutuplah yang dua itu, yang pokok. Terus selanjutnya, kalau nggak ada sama sekali, bunona bacut, tutuplah aurat besar. Nyomonyohanas mengali kibat. Nah, fa illam li syai'an yastura bil aurah shalla uryanan. Urunya sembahyang dia telanjang. Artinya, ketika kondisi darurat sekali, syarat sah salat menutup aurat, namun hana untuk menutup aurat, maka dia boleh menutup salatnya tanpa pakaian dia uryanan. Nah, jikalau memang di pulau itu terdampar pulau itu banyak orang, namandum hana ija, artinya semua telanjang, apakah salatnya jamaah? Iya. Dikimbang ustaznya dengan rukun imam kan dia hentinya. Maka imamnya dia nggak maju ke depan. Imamnya dalam saf. Dan disunahkan di sini salatnya menutup mata. Bahkan jangan sampai salatnya nggak khusyuk gara-gara omaknya naik hitam lalu, putih lalu. Maka ini sampai demikian dikaji. Menyemahana mandum yang berjamaah tadi, maka ini dia berjamaah juga, namun dia safnya imam ada di dalam saf, dia nggak maju ke depan. Apakah perempuan berlaku yang sama? Iya. Bagi perempuan juga berlaku yang sama. Tadi ketika semuanya memang perempuan itu dia nggak punya pakaian dan mereka sholat juga berjamaah sama perempuan, dan mereka juga sunatkan menutup matanya. Ini kondisi cara kita menutup aurat kita dan apa pakaiannya, itu yang kita gunakan. Yang sangat pokok juga adalah ini menghadap kiblat. Di antara syarat sah salat kita ini, artinya nggak sah salatnya kalau tidak menghadap kiblat. Maka para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i itu dia menghadap kiblat. Nah, bagaimana menghadap kiblat? Kalau orang yang salat kita ini, pastikan bahwa dadanya itu menghadap kiblat, wajahnya menghadap kiblat, termasuk kakinya. Banyak orang salat, ini maaf, kakinya itu singhet, cekang, miring dia. Artinya, kalau di sana kiblat, kakinya begini, artinya kakinya enggak menghadap kiblat. Ini kiblat. Kita arah sedikit saja ini ke arah kiri, itu kita ke arah Ethiopia itu. Ethiopia, Habasyah dulu. Kalau kita ke Mekah ini, maka kita pastikan bahwa kita ini menghadap kiblat. Nah, bagaimana kita mengukur bahwa kita ini sudah menghadap kiblat? Para ulama dan semua mazhab sepakat, bagi orang-orang yang ada di Mekah itu, yang langsung nengok di Masjidil Haram, Ka'bah, ini Ka'bah misalnya, maka semuanya itu menghadap kiblat. Yang sini kiblat, ini menghadap Ka'bah, ada Ka'bah, ada Ka'bah, ada Ka'bah, semua ada Ka'bah. Ketika orang salat dalam Masjidil Haram, yang dia mengelilingi Ka'bah, maka semua dia menghadap ke Ka'bah. Imam di sini misalnya, makmumnya selingkaran ini masjid dan semuanya menghadap dia ke Ka'bah, dan semua mazhab tanpa khilaf itu dibolehkan. Bagaimana nanti orang imamnya mungkin di pintu sekian, ada makmum nanti dekat dengan Ka'bah. Secara posisi ini makmum di depan imam. Di Masjidil Haram itu dibolehkan. Ada orang lagi tawaf, kumandang azan, nah ikut jamaah bersama imam, imamnya mungkin di tingkat 3 atau tingkat 2, maka semua makmum ikut imam dan semuanya menghadap dia ke Ka'bah. Nah, sekarang kita yang jauh dari Ka'bah, kalau orang Mekah aman, langsung ada Ka'bah. Nah, kita yang jauh dari Ka'bah ini juga dia menghadap ke Ka'bah juga. Kalau orang di Mekah langsung dia ainul Ka'bah, Ka'bahnya, kalau kita arahnya. Maka dalam mazhab Syafi'i al-jihah, arah. Dalam mazhab Maliki sama, jihah,
arah. Kalau negara kita ini misalnya Ka'bah atau Mekah, di sini Indonesia, kita hadap sana. Ada negara lain, mungkin di bagian utara ini, sini madhabnya. Negara lain hadap timur, di sini negaranya mungkin. Di sini Ka'bah atau sini Mekah, orangnya di barat, maka dia menghadap ke timur sholatnya. Atau mungkin orang ini di selatan mungkin. Tinggal sini negara-negaranya untuk menghadap dia ke Ka'bah, dia menghadap miring. Kalau begitu, semua negara juga ini sholatnya dia menghadap kiblat, namun caranya mungkin atau arahnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena letak geografi negaranya berbeda. Dan negara kayak kita di sini, nah kita langsung ke barat menghadapnya. Sini kita Indonesia ini, sini barat ini ya ke Mekah tadi, orang Indonesia menghadap ke barat dia. Ada nih orang-orang lain yang tinggal di barat. Nah Ka'bahnya itu di timur, dia menghadap ke timur. Maka kalau begitu, nah bagaimana kita menghitung ini? Dia ada ilmu kalau kita hari ini punya, alhamdulillah, itu BHR, Badan Hisab dan Ru'yah, yang punya alat mengukur itu, mengukur mana arah kiblat. Nah kalau dulu menggunakan dia ilmu falak, seperti dia zon. Apakah dulu diukur melalui zon ke sana kiblatnya, pas diukur melalui BHR tadi, menggunakan alat, mungkin singkat bacut, berubah dia, mungkin ke depan ada lagi yang lebih canggih alatnya. Pas buka alatnya langsung nampak Ka'bahnya, arah Ka'bahnya begitu. Mungkin berubah lagi, karena ini memang ijtihad, usaha-usaha kita mencari itu arah kiblat. Maka yang hari ini, yang duha-duha dan yamun, tentukan ke sana arah kita, bahwa itu arah kiblatnya, maka kita sholat melalui arah kiblat itu. Nah sisi sejarah, apakah langsung Rasulullah menyembah Allah itu menggunakan Ka'bah sebagai kiblat? Sejarah yang dulu bahwa kaum muslimin sebelum hijrah ke Madinah itu kiblatnya bukan Ka'bah, bukan Baitullah, tapi Baitul Maqdis di Yerusalem. Itu lebih awal. Baitullah dengan Baitul Maqdis. Seorang sahabat bertanya, Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, mana masjid yang awal yang Allah ciptakan?" Nabi menjawab, Masjidil Haram. Itu Ka'bah, Masjidil Haram. Yang kedua, kata Abu Dzar, Baitul Maqdis di Palestina. Berapa jarak antara Ka'bah masanya ini dengan Baitul Maqdis? Kata Rasulullah, arba'ina sana, 40 tahun. Berarti awal ini Ka'bah 40 tahun dari Baitul Maqdis di Palestina, Yerusalem itu. Namun kenapa kaum muslimin di awal perintah sholat nggak langsung menghadap Ka'bah, padahal Ka'bah lebih awal Allah ciptakan? Pakon menghadap ke Baitul Maqdis. Dulu Ka'bah ini masih dipenuhi oleh patung-patung Lata dan Uzza. Nah, maka Rasul perintahkan untuk kiblatnya itu menghadap Baitul Maqdis. Namun kata Ibnu Abbas, Nabi ketika menghadap kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, Nabi nggak pernah membelakangi Ka'bah. Ini Ka'bah misalnya, Nabi di sini misalnya, di sinilah Baitul Maqdis, maka Nabi sholat di sini menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ini pengakuan Ibnu Abbas. Jadi Ka'bah ada di tengah-tengah antara Nabi sholat dengan Baitul Maqdis. Nah, tak kala Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah masih ini kaum muslimin kiblatnya itu mengarah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Maka orang-orang Yahudi senang. Oh, berarti agamanya Nabi Muhammad itu sama kayak kita berarti. Sama-sama menyembah ini Baitul Maqdis. Sampai tokoh-tokoh Yahudi itu ingin ajak Nabi kompromi. Agama kita sama. Muncullah hari ini. Hari mengatakan bahwa semua agama itu sama.
Berarti ini contoh di antara ungkapan orang-orang Yahudi ketika itu. Nah, Nabi setiap harilah angkat tangan ke langit, itu memohon, ya Allah, berubah arah kiblat. Nah, turunlah ayat Al-Quran Al-Baqarah 144 itu menjelaskan kisah ini. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Hai Muhammad, kami, kata Allah, sudah melihat engkau sering memalingkan pandanganmu ke langit, memohon untuk merubah dari Baitul Maqdis itu ke Mekah. Lantas Allah perintahkan, fawalli wajhaka fawallianaka qiblatan tardahu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, hari ini palingkanlah wajahmu ke kiblat tardoha, kiblat yang engkau sukai, kiblat yang kau mohon, kata Allah kepada Muhammad. Maka mulai hari ini palingkanlah wajahmu ke syatral Masjidil Haram. Maka syatron itu dia maknanya jihad, arah. Nah, kita hari ini Indonesia itu kiblatnya mengarah ke Ka'bah atau ke Mekah tadi. Berapa lama kaum muslimin ini setelah hijrah ke Madinah itu baru merubah arah kiblat? Ini kitab juga menjelaskan, hadis menjelaskan bahwa dari Al-Bara bin Azib, lama qadimal Madinata sallallahu alaihi wasallam shalla qibala Baitil Maqdis sittata asyara syahran au sab'ata asyara syahran. Nabi setelah hijrah ke Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis selama, dan mengatakan 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah yuhibbu aywajjiha nahwal Ka'bah. Namun Rasul sangat berharap Allah palingkan tadi arah kiblat itu ke Ka'bah. Turunlah ayat Al-Baqarah tadi, ayat 144 menjawab permohonan Nabi. Nah, Nabi pertama sekali awwalu salatin salaha salatal asri. Nah, setelah hijrah ke Madinah itu, salat yang pertama yang merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis itu ke Makkah atau ke Baitullah itu salat asar di Masjid Nabawi. Wa shalla ma'ahu qaumun. Nah, jadi juga jamaah salat bersama Nabi. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu. Di antara jamaah-jamaah tadi Nasirud Dubik, dia putar jamaah, pamarra ala ahli masjid wa huwa raki'un. Nan takala orang semua ruku, faqala, orang salat semua ini dia keluar dari saf, dia katakan, asyhadu billahi, demi Allah, kata orang ini, laqad salaitu ma'a rasulillahi qibala Ka'bah. Nah, awal dalam salat asar itu orang masih menghadap ini ke Baitul Maqdis. Nabi perintahkan orang ini salat menghadap ke Ka'bah, satu orang jamaah keluar dari jamaah tadi, orang dalam salat menghadap Baitul Maqdis, yang keluar itu mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa Allah dan Rasulnya perintahkan kita ini menghadap ke kiblat. Dalam keadaan salat, jamaah itu bergeser menghadap ke kiblat. Ini salat asar ada di Madinah. Ini contoh atau sejarahnya berubah dari Baitul Maqdis itu ke Baitullah Ka'bah. Iya. Yang jadi permasalahan di kalangan para ulama adalah yang pertama, bagaimana hukumnya sholat dalam Ka'bah? Kalau menghadap Ka'bah, ini Ka'bah misalnya, kita menghadap Ka'bah, yang dalamnya gimana dalam ini? How menghadapnya? Dari dalam Ka'bah ini how menghadap. Apakah Nabi pernah sholat dalam Ka'bah atau tidak? Dalam sejarah penaklukan Makkah yang masyhur dengan Fathul Makkah, Nabi menaklukkan Makkah. Maka ada dua hadis itu menjelaskan. Yang pertama, hadis dari sahabat Ibnu Umar, annahu qala li Bilal, hal shallan Nabi fil Ka'bah. Ketika Ibnu Umar bertanya ke Bilal, ya Bilal, apakah Nabi pernah sholat dalam Ka'bah? Qala na'am, iya, Nabi pernah sholat dalam Ka'bah. Terus
Shalla rak'ataini baina sarataini an yasarika ila idza dakhalta summa kharaja fa shalla fi wajhihi al-Ka'bah rak'ataini. Nabi pernah salat 2 rakaat dalam Ka'bah itu. Kalau ini Ka'bah kan disangkar tempatnya, maka Nabi ambillah sebuah tempat yang dia menghadap ke sebuah dinding Ka'bah. Namun hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ruwiya anhu annahu kabbara fil baiti wa lam yusalli fihi. Nabi, kata Ibnu Abbas, enggak salat dalam Ka'bah. Nah, inilah muncul istilah dalam kalangan ulama. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar itu menjelaskan bahwa Nabi pernah salat dalam Ka'bah. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas itu menjelaskan Nabi enggak salat dalam Ka'bah. Nah, dari 2 hadis ini, maka para ahli hadis itu menjelaskan kalau ada hadis 2, yang pertama musbat, makna musbat ada, Nabi amalkan. Yang kedua bermakna nafyun, arti nafinya ini tidak ada Nabi kerjakan, maka diambillah yang musbat, yang pernah Nabi kerjakan. Maka melalui hadis ini diambillah hadis Ibnu Umar yang lebih kuat, artinya boleh sholat dalam Ka'bah. Maka tak kala Pak Jokowi datang ke Mekah, diajak masuk ke dalam Ka'bah dan Pak Jokowi sholat dalam Ka'bah. Pertanyaan lagi kedua, apakah semua sholat? Apakah sholat sunat boleh dalam Ka'bah, sholat fardu boleh dalam Ka'bah? Kembali berikhtilaf para ulama. Apa ikhtilafnya? Nabi nggak pernah mengamalkan sholat fardu dalam Ka'bah. Yang Nabi amalkan tak kala Mekah ditaklukkan, Nabi masuk dalam Ka'bah, Nabi sholat 2 rakaat, dan itu sholat sunnah. Maka dalam mazhab Hanafi, yang boleh itu sholat sunnah, sholat fardu nggak boleh. Dalam mazhab Maliki juga begitu, yang boleh sholat sunnah, sholat fardu nggak boleh. Dalam mazhab Hambali, yang boleh sunat, yang fardu nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, yang fardu boleh, yang sunat juga boleh. Bahkan Nabi pernah sholat dalam itu. Ketika musola ini dipakai sholat sunat, berarti juga fardu juga boleh. Maka ini ikhtilaf para ulama dalam sholat dalam Ka'bah itu. Ini syarat yang sah sholat itu menghadap ke kiblat. Sholat itu di atas kendaraan. Ada hadis yang menjelaskan bahwa yang pertama, anna nabiyya shalla ala rahilati, Nabi pernah sholat di atas kendaraan beliau. Wa tawajjaha kama tawajjahat, Nabi menghadap seperti menghadapnya kendaraan yang beliau naiki. Namun tak kala Nabi mau menunaikan sholat fardu, wa nazala wa shalla, Nabi turun dari kendaraannya dan Nabi sholat fardu. Maka pertanyaannya ini, ketika sholat fardu ini bagaimana? Nah, hadis ini dari Anas bin Malik yang mengisahkan bahwa kana Rasulullah idza kana fis safari wa arada ayusalli ala rahilati istaqbala qiblah wa kabbara summa shalla haitsu tawajjahat bi. Ini hadis tadi. Maka yang pertama, para ulama sepakat dalam kendaraan apapun sholat sunat boleh. Bahkan Nabi pernah mengamalkan. Hukumnya sunat, mau atas mobil, mau pesawat, mau kereta api, mau kapal, semua boleh. Yang pertama dulu nih, sembahyang sunat. Nah, bagaimana untuk sholat fardu? Untuk sholat fardu tadi Nabi mencontohkan tak kala sholat fardu Nabi turun. Maka para ulama ambillah di sini kesimpulan, untuk sholat fardu dia mesti istiqrar fil ardi, menyentuh bumi. Mungkin airnya, mungkin tanahnya, karena kan juga air juga bagian dari bumi. Nah, gitu kan? Nah, kalau begitu, maka dia di kapal masih menyentuh dia air. Maka tanpa khilaf juga ini di kapal masih dibolehkan. Yang fardu wanita ya. Ini pesawat deh. Ini kan pesawat deh.
Jadi kan betul. Jadi ketika memang nanti di kapal ini, kapal masih di atas air dan air bagian dari bumi, maka masih dianggap dia al-istiqrar fil ard. Dia masih menyentuh bumi. Namun mungkin kapal, kita nggak tahu apakah kapal itu markir apa tidak. Dan biasanya masinis nakoda kapal dia akan mengarahkan itu. Yang ukurannya kiblat sekian. Kalau punya kompas dan punya alat memang mengukur arah kiblat. Maka untuk dalam kapal tanpa ikhtilaf semua mengatakan boleh. Bahkan kalau turun dari kapal itu musibah, Pak Gaji. Ini kapal di Ngoja, turun dari kapal laut, musibah ini, tenggelam laut. Mungkin turun memang. Nabi turun dari unta, Nabi turun. Nah, maka tempat tadi ini untuk di ini masih aman. Yang timbul masalah adalah ini ketika naik pesawat. Maka naik pesawat masalah karena pesawat dia menggantung dan pesawat tidak istiqrar alal ardi, nggak menyentuh ini bumi. Nah, kendaraan apapun kalau dia menyentuh bumi ini, maka semua sepakat boleh salat fardu itu pas berhenti malahan mengarahkan ke arah kiblat. Namun ketika dia ini di atas pesawat, bagaimana hukumnya? Maka lebih tepat pertama kali kalau kita berangkat dari Aceh ke Jakarta, ambillah jamak. Juga berangkat, ambil jamak. Oh, berangkatnya pole misalnya. Nah, ambillah jamak ini zuhur dan asar. Mereka sampai kata nanti pole mau teput kita semayang zuhur asarnya. Namun yang masalah adalah ketika safarnya ini berjam-jam. Di atas pesawat 24 jam misalnya, sehari semalam ini. Apa mungkin sembahyang 5 waktu 3 buatnya subuhnya? 3 jam, 3 tarik jamaah takdim mandu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 3 buatnya. Bahkan kamu akan naik pesawatnya, masanya 24 jam. Apakah boleh begitu? Enggak boleh begitu juga. Muncullah pendapat. Yang pertama, tadi berdalil bahwa yang dia mengatakan mesti istiqrar alal ardi, maka tidak sah solat itu di atas pesawat. Jadi banjir dalam mazhab Syafi'i, dia solat juga mungkin pesawat itu untuk menghormati waktu, namun dia mengulang sampai dia di tempat tujuan solat yang dia lakukan dalam pesawat. Itu pendapat sebagian kalangan Asy-Syafi'i. Namun kan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam An-Nawawi, itu di halaman 214 di jilid ketiga, Pak Lencok ini yakin pasti menceritakan amalannya laginya. Maka di kitab Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi karangan Syirazi itu jilid ketiga di halaman 214, kata Imam An-Nawawi bahwa salat seseorang itu sah walau di atas ranjang di udara. Nah, artinya ini memberikan isyarat kalau ranjang di udara, ranjang enggak menyentuh tempat tanah, maka kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu boleh. Ini pendapat yang kedua nih, mengatakan boleh sholat di pesawat yang kasus lagi bunuh, dia 24 jam dalam pesawat. Nah, dalil gunakan adalah yang pertama surah Al-Quran, fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Emang anak-anak pilihan lainnya mau turun pun nggak mungkin. Maka ini ayat diambil sebagai dalil salat di pesawat yang jangka waktunya begitu panjang, bertakwalah semampumu. Yang kedua hadis dengan Imam Bukhari, Imam Muslim yang sahih, fa iza amartukum bisyai, kalau aku kata Rasulullah perintahkan awak untuk beribadah, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah semampu awak dan. Maka ada pilihan lain memang yang mampunya kita lakukan salat itu ya di pesawat, ada pilihan lain. Karena nggak ada ini pesawat parkir sebentar, pasti parkir di bandara dia. Maka ada pilihan lain. Maka pendapat yang kedua ini
itu membolehkan, dan itu pun juga termaktub dalam Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Saudi Arabia. Ini ada fatwa dari Saudi Arabia menyatakan yang safarnya panjang, yang dia waktunya memang sampai 20 jam tadi, 24 jam tadi, maka dia boleh, namun tetap menjaga. Yang pertama, di pesawat itu ada air. Nanti naplu akuanyo, masuk kamar mandi pesawat itu, tampung dia cara wudhunya, pakai air itu berwudhu. Yang kedua, kalau memungkinkan untuk berdiri, karena perintahnya orang-orang yang musafir pasti mampu berdiri dia. Walillahi qanitin, maka perintahnya ini berdirilah dalam salat. Nah biasanya kalau ini pintu masuk pesawat itu, kalau belum perhatikan memang, di mana ada ruang yang kita bisa berdiri salatnya. Pesawat kan bukan kayak kapal dia, nggak goyang-goyang dia. Pesawat nggak kayak mobil dia, ngelobang lagi pesawat datar dia. Maka ambillah tempat itu pas di pintu masuk, inter ataupun pintu keluar, datar tempatnya itu, bentang sejadah, tanya sama pilotnya mana ada kiblat, sana Pak. Bisa sholat sambil berdiri, maka utamakan yang tadi kasusnya sholat di pesawat dia berdiri. Dalam kitab fikih 4 mazhab punya Wahbah Zuhaili, boleh sholat dalam pesawat ketika dia mustafiyah lisyurut warukun, rukun-rukunnya lengkap, syaratnya lengkap. Maka semua mazhab juga sepakat sholat dalam pesawat kalau lengkap syaratnya, lengkap rukun-rukunnya, itu sah. Kecuali sembahyang menung, karena untuk aurat, kita menghadap kiblat, kita berdiri, rukun berdiri malahan. Nah, rukunnya terpenuhi, syarat terpenuhi, dalam fikih 4 mazhab dikatakan bahwa shohat sholatuhu, sah salatnya. Maka ini kajian bagaimana salat di atas pesawat menyonan tuh. Nawatin insyaallah umrah yang dia ada 14 jam berangkatnya itu sampai ke Jeddah. Nah, ataupun ke mana-mana mungkin musafir nanti, maka ketika mana pilihan lain jamak enggak mungkin, lakukanlah salat dalam pesawat. Ini dan dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan bahwa juga sah salat di atas pesawat. Iya, terima kasih. Yang pertama, perintah Al-Quran, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, ini perintahnya ini. Kalau kalian enggak dapat air, kata Allah, maka tayamumlah. Maka ada kata di situ fa illam tajidu. Kalau belum mendapatkan, kata mendapatkan ada usaha sebelumnya. Maka semua mazhab itu mensyaratkan dia ada usaha. Usaha apa? Mencari air. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, mencari airnya jaraknya 2 kilo. Dah ileh 2 kilo. Nah, ini syarat minta cari air. Nah, namun nggak dapat air, yang dapat orang jual air. Hanai, piru nauru Mekah. Nah, kalau mau ada uangnya dan cukup untuk makannya, nah sisa untuk beli air, maka dia wajib beli air untuk berwudu. Maka ini makna dia bahasa lam tajidu. Benar usaha dia. Benar usaha itu mencari air. Namun dah habis usahanya. Dalam kita kepegang penuh 2 kilo jaraknya, kamu usah kali 5 kilo minta usah. Kali lebih dari 2 kilo malahan. Karena izin. Nah, maka tayamumlah. Gimana tayamum tadi? Ya, Nabi ajarkan. Nah, sahabat junub malahan. Junub enggak dapat air. Beliau tayamum. Apa yang beliau amalkan? Guling-guling di atas tanah. Ini tayamum ya. Karena junub bergauno bersalat. Datangkan Nabi, dikisahkan Nabi lu buat nyo bunuh Nabi. Kata Nabi Kikim, cukup engkau ini tayamumnya, pukulkan tangannya, debu letakkan mukanya, terus pukulkan lagi sampai tangannya. 2 anggota tubuh saja, kaki hanapaya, gelinyu hanapaya, hanapaya. Jadi anggota tayamum 2 cuma dia, muka dengan tangan. Namun tangan nanti ada 2 hadis menjelaskan. Yang pertama sampai ke siku seperti kita berwudu. Yang kedua hadis dari Ibnu Umar sampai dia pergelangan tangan. Nah, Imam Syafi'i ambillah sampai ke siku. Kalau begitu ambil sampai ke siku, itu lebih aman. Namun jikalau di sini ada luka mungkin,
luka menganga, kalau kena debu itu nggak boleh, maka ambil pendapat yang kedua sampai dia ke siku. Ini batasan anggota kita tayamum. Nah, masalah kita adalah setelah kita tayamum, kita sholat 2 rakaat tadi, habis sholat kita berangkat lagi. Barulah berapa langkah kita berangkat, nampak air, oh nyona ilago. Nah, pertanyaannya bagaimana sholat yang sudah kita kerjakan ini? Kalau memang ada waktunya memungkinkan memakai sholat lagi, maka dia berwudu mengulangi sholatnya. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, orang ini nggak mesti mengulangi sholatnya. Bahkan karena usaha mencari air, nggak dapat, nggak tahunya di depannya ada air rupanya. Maka ini kalau waktunya memang panjang, cewan, nawate mentong untuk tanya sholat. Yang kedua juga rombongan juga mau menunggu, maka mengulangi lebih tepat. Namun kondisinya nggak memungkinkan untuk mengulangi, maka sholat yang dengan tayamum itu dianggap sah. Di antara kita ini usaha mencari arah kiblat. Kalau kita hari punya HP, namun di gunung itu HP-nya nggak ada sinyal, nggak connect dia. Yang kedua, kita ini menengok arah posisi matahari. Matahari di barat, kita ambil agak sini baju dari matahari tadi. Namun nyala, matahari juga nggak nampak karena gelapnya. Itu kayak mana kasusnya? Mana kita ambil nih? Maka kasus yang sama itu pernah terjadi di masa para sahabat. Ibnu Amir menceritakan bahwa di satu malam, kata Ibnu Amir, kami salat bersama Rasulullah, kunna ma'a Rasulillah fi lailatin muzlimatin. Kami bersama Nabi di malam yang gelap gulita. Artinya ini Pak Munadi, cahaya matahari nggak ada sebagai patokan. Yang kedua juga gelap gulita tanpa ada cahaya. Terus falam nadri ainal kiblah. Semua kami nggak tahu nih, tuh kiblah. Ini kasusnya nih. Terus fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Setiap kami kata sahabat tadi Amir sembahyang sesuai dengan arah yang do yakini. Enam arahnya. Lagi kemudian 6 do. Lagi kena lo. Artinya mungkin nyonya 6 do Pak Munadi, maka 6 orang ini dengan arah yang berbeda. Berarti ini hanya berjamaah dah. Iya, karena nggak tahu nih. Mungkin kalau pendirian roh. Iya. Dah. Dalam hadis ini nggak berjamaah ini. Karena masing-masing tadi setiap orang itu salatnya sesuai dengan arah yang dia yakini. Semua hadis, falamma asbahna, namun tak kala pagi datang, zakarna zalika ila Rasulillah. Kami sampaikan Rasulullah, ya Rasul, kamu beklam kan? Sembahyang beklam, masing-masing kamu dengan arah yang berbeda-beda. Pokoknya kata Nabi, yang pertama menggelap gulita, nggak tahu mana arah kiblat. Maka Nabi menjawab dengan turunnya ayat. Turunlah ayat Al-Baqarah 115. Apa bunyi ayat? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana pun kalian menghadap, maka kalian menghadap itu ke arah Allah. Ini kondisi darurat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Itulah arah kiblat. Kalau memang nggak tahu lagi dosa, nggak tahu lagi ini, maka sholatlah mana yakinnya. Nah, ketika orang sholat ini, maka dia menghadap ke arah kiblat. Namun jikalau ada pribumi di situ, nyawa Pak Munadi berangkatlah ke tempat tadi, sebuah tempat menggelap gulita, namun nangon yang aslinan, hanya hawal tiba, kedih kawinnya, maka ambil itu. Ini orang setempat yang dia tahu arah kiblat. Namun kasus tadi ini nggak tahu arah, tempat tanya juga nggak ada ini. Wate kata mau, pakai kata abih lo wate masaji, ini bancara. Maka masing-masing meyakini tadi dia mana arah kiblatnya. Namun kalau ramai Pak Munadi, 6 do tupuk dro misalnya atau ledro misalnya, maka yang 3 ini duduk diskusi sepakat mana arah kita ambil. Nah kalau begitu arah sana sepakati misalnya. Salatnya berjamaah, imam menghadap sana.
Kapan disepakati sebelum sholat mana arah kiblatnya? Pertama, berubah dari Baitul Maqdis itu ke Mekah di sholat asar. Ini jamaah lagi sholat asar semua ini menghadap ke Baitul Maqdis. Seorang sahabat yang tahu arah kiblat berubah, beliau keluar dari jamaah. Beliau katakan, Allah dan Rasulnya merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, semua jamaah bergerak, bergeser. Ini contoh dalil ketika tadi ini orang salatnya ke kiblat misalnya, ke dia punya. Tamu cewan, oh maka salahnya. Pak, salah kiblat, unen. Nah, namanya kalau ini kesendiri dia. Namun orang ini tak boleh ngomong. Mau nyau yang sembahyang bunuh, oh salah kiblat lah. Hanya kabatal salatnya. Maka batal berbicara bacaan untuk ungkapan yang dia bukan bacaan salat. Namun ketika kalau salat tadi ini pegaceuan, Pak, salah kiblat. Nya undun Pak, neco. Atau kalau memang orang itu bisa melihat, dia boleh. Cewan contohkan, menuhai kiblat dia merubah arah dia sesuai dengan arah yang tunjukkan oleh cewan pun. Jadi ini cara tadi merubah arah kiblat dalam sholat. Namun tadi ukurannya bahwa yang sholat ini nggak boleh berbicara atau bertanya, oh salah ha? Oh betul ya. Nah ini dah batal sholatnya. Kenapa? Yang pertama, kita hari ini menghadap kiblat kan sebenarnya zon, dugaan, mungkin di sana arah kiblat. Tanpa kita mengukur dengan alat yang canggih. Mungkin ke depan canggih alatnya, begitu kita tekan alat itu langsung nampak dia. Wah ini kiblat, ini Ka'bah. Mungkin pada konanya kalau genyo dekuimu, nak alat nanti, pas kita tekan dia on, langsung bergerak dia panahnya menunjukkan terus ke sana arahnya. Berarti kalau begitu kita ikuti itu. Kenapa? Inilah namanya dia ijtihad, usaha kita mencari arah kiblat. Dan pertanyaan lagi ini, apakah orang-orang yang dulu sholatnya menghadap ke sana misalnya, terus dirubah arah kiblat ke sini, apakah sah sholatnya? Berberkon, kasalah itu jilbaan kiblat. Berarti karena sah berkon berarti. Kalau itu patokannya, maka para sahabat Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis, olehnya berubah ke Ka'bah, maka kalau itu patokannya, berarti hanya sahajid. Para sahabat sholatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Maka sini entahlah semua mazhab mengatakan bahwa dia ada ijtihad, ada usaha mencari arah kiblat. Yang kedua, patokan juga bahwa pas gempa yang begitu dahsyat, dia menggeser posisi ini, menggeser lempengan-lempengan bumi itu. Mungkin awalnya begini, tengok aja. Ini ada gempa, sini ada gelas, tengok. Habis gempa pasti posisi akan berubah itu. Ke sini gelas bergerak, ke sini bergerak. Nah begitu pun juga lempengan bumi tadi, begitu gempa dahsyat, lempengan itu dia bergerak dia. Dan gerakan itu mungkin merubah arah. Maka yang cocok hari ini kita di Aceh punya namanya Badan Hisab dan Ru'yah, disingkat dengan BHR. Maka punya alat mengukur arah kiblat. Wah ini kita ambil patokan tadi. Kalau ragu memang kita hari ngetahui awalnya ngukur dia. Maka merubah itu boleh dengan usaha-usaha yang akurat. Namun secara umum maksud nasah kadehnya ini udah petanda ini. Ini petanda ini. Kedai kiblat. Maka ini namanya dia mihrab. Apa itu mihrab? Kata-kata mihrab dia kata harbun dia. Harbun artinya perang. Maknanya ini tempat perang setannya. Mihrabnya. Nah setiap masjid merasa dia punya mihrab itu. Apa itu mihrab? Tempat orang berperang dengan setan. Itu dia mihrab. Maka kisah Nabi Sulaiman, apakah semua jin itu tahu hal yang gaib-gaib? Tidak. Buktinya para jin nggak tahu Nabi Sulaiman kabium. Nggak tahu para jin. Pak Sulaiman di mihrab. Mihrab Pak Baitul Maqdis, Yerusalem. Jadi ketika ada gempa dan banjir, nah masjid Baitul Maqdis itu juga rusak. Dengan banjir tadi,
Maka Nabi Sulaiman karena kelebihan beliau mengumpulkan semua jin-jin untuk bekerja merehab Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem. Nah, semua jin bekerja. Nah, Nabi Sulaiman di mihrab salat. Sampai jin Ifrit menganggap, oh, Nabi Sulaiman lagi mengawasi kita ini. Terus kerja, terus kerja. Pokoknya Nabi Muhammad itu. Nah, padahal Nabi Sulaiman wafat dalam berdiri beliau sambil bertumpang dengan tongkat beliau. Kapan tahunya jin-jin ini Nabi Sulaiman mau wafat? Ini tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap. Penderipnya. Sampai patah tongkat itu, oh, kau matilah Nabi Sulaiman. Baru tahu jin-jin itu. Enggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal, lama meninggal. Munyawa bukan naik tanya, pergi awal-awal jin-jinnya. Naik kerja tanya, dia bikin Nabi Sulaiman, kena mati tanya, ngawasi tanya. Nah, artinya bahwa jangan tertipu juga dengan jin-jin nanti. Jak lebat dukun, paranormal, tanya-tanya, oh, menang. Enggak semua tahu. Ini buktinya. Wafat Nabi Sulaiman, jin enggak tahu. Maka banyak hal tadi membuktikan bahwa jin juga enggak tahu segala-galanya. Kembali lagi, ayu ihabin idza dubiga faqat tahura. Kulit dia mesti disamak dulu. Kalau begitu kulit yang boleh dipakai untuk kita ini menutup aurat, kulit yang sudah disamak. Artinya ini ada kulit, misalnya kulit lembu misalnya, udah dijemur dia, udah hilang baunya, udah bagus dibentuk untuk pakaian. Nah, itu baru yang boleh dipakai. Namun ketika baru disembelih lembunya, diambil kulitnya, terpakai jakrum, anjir. Bahkan menontonnya sisa darah inan, udah masih bau dia. Jadi kalau begitu ukurannya kulit yang kiban, kulit yang sudah disamak. Apa dalilnya? Ayu ihabin idza dubiga faqat tahura. Kulit apa saja yang kali disamak, maka itu sudah suci. Maka kulit yang suci yang dipakai untuk nutup aurat yang dia sudah disamak. Terima kasih pertanyaannya. Kabi. Beda sama kulit lembu. Betul. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ini bab menghadap kiblat sudah kita bahas. Nasabut sutra yang kaim dikaji. Sutra itu apa dia? Batas. Batas ketika orang sholat. Mungkin sebagai penutup malam hari ini sutra. Kalau ada orang yang sholat, ini sholat menghadap kiblat misalnya. Nah, maka ujung hambal ini itu sebagai sutranya, pembatasnya. Maknanya bahwa kita nggak boleh lewat di depan orang yang sholat. Nabi menjelaskan, orang berdiri 40 tahun itu lebih baik ketimbang dia melewati depan orang yang sholat. Maka inilah sutrahnya. Kalau di padang pasir, Nabi buat sutrah pakai garis, pakai kayu. Yang kedua, makna sutra fungsinya adalah syaitan tidak akan melewati orang-orang yang sholat yang dia punya batas. Nah, ketika kita sholat tanpa pakai batas tadi ini, maka syaitan ada di sekitar kita. Siapa namanya? Khanzab. Nah, nanti orang yang sholat dia boleh jadikan tiang sebagai sutrahnya, dijadikan dinding menasah sebagai sutrahnya. Itu tanda bahwa orang yang sholat kita nggak boleh lewat. Nah, caranya daf'ul murur. Apa daf'ul murur? Ketika kita sholat ada orang lewat, mungkin nggak tahu atau nggak terlihat kita lagi sholat, kita boleh angkat tangannya. Maknanya ini adalah orang itu nggak boleh lewat di hadapan kita. Jadi sembahyang adanya, nah udah lewat, nah angkat tangannya supaya dia nggak melewati kita. Dan kita tadi ini udah angkat jalur tengok sembahyang, sambut jalurnya. Oh, sama apa? Itu dia maknanya bahwa kita nggak boleh melewati dia. Nah udah nama pun yang angkat jalurnya, cek loh, karena nggak pahamnya.
Nah ini adalah tadi gerakan dia namanya daf'ul murur, melarang orang lain melewati di depan orang yang sholat. Ini banyak hadis yang menjelaskan tentang ini. Nabi mensunahkan, contoh ini ada Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Iza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an. Monyo awak dalam salat, kata Nabi, maka jadikanlah sesuatu sebagai pembatas salatnya. Terus, wa illam yajid syai'an falyumsik 'asa. Tidak dapat apa-apa pun, ambillah kayu sebagai pembatasnya. Terus, fa illam yajid 'asa falyakhutta khattan. Enggak dapat kayu juga, enggak dapat tongkat juga, maka garislah. Pakai garis. Maka dalam masjid ada dia pakai isolasi di garis itu. Isolasi hitam. Garis saf. Itu udah menjadi sutra dia, pembatas. Supaya apa? Tengok. Penghujung hadis, la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Ketika orang salat enggak diganggu oleh yang membahayakan yang lewat di depan orang salat. Siapa? Syaitan. Maka orang-orang yang sering lewat di depan orang yang salat, maka orang itu pun juga termasuk syaitan. Ayolah, cukup. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.